Halo Sobat Mancing Mania, saya Dedi Nakdalung. Oke, hari ini saya akan review reel bertepatan dengan penampahan galungan. Jadi satu hari sebelum galungan dan besok umat Hindu akan merayakan Hari Raya Galungan. Saya Dedi Nakdalung mengucapkan selamat Hari Raya Galungan bagi yang merayakannya. Dan kali ini ada reel Daido terbaru ini. Oke, ada reel Daido Antelope yang kemarin sempat saya pakai mancing di konten sebelumnya. Itu saya iseng-iseng melali ke tempat teman berkunjung, jadi saya sambil bawa alat pancing dan kebetulan uh, pada konten tersebut itu saya pakai yang ini, yang size kecil. Nih, Daido Antelope yang size kecil. Oke, udah strike beberapa, tapi strike-nya kecil sih, 2 kiloan itu ada ikan pogot, tapi lumayan dapat saya action daripada reel ini. Dan yang akan saya review ataupun saya bongkar itu yang 6.000 deh, yang gedean ya, jadi lebih enak saya bongkarnya. Ini yang sempat saya pakai ini, kayak gini dia. Ini yang size 3.000. Oke, ini dia reelnya. Ini saya dapat ekstra gini loh, ekstra knob ya. Oke, biasanya kalau ekstra kan ekstra spool, ini ada ekstra knobnya dia. Nah kayak gini, kemudian penampilannya seperti ini. Nah kayak gini dia. Oke, ini saya cabut aja. Lumayan sih dari sisi penampilan, cuman yang ingin saya soroti, ingin saya garis bawahi, ini harganya hanya 200 ribuan. Jadi ini bisa dibilang realnya murah sekali, murah dan terjangkau. Lalu dengan harga di 200 ribuan tersebut, seperti apa komponen di dalamnya? Apakah dia sudah sesuai standar untuk sebuah reel? Sedangkan pada konten saya yang sebelumnya kemarin itu saya pakai mancing di laut. Sebenarnya kalau untuk reel 200 ribuan itu riskan sekali sih dipakai mancing di laut. Resikonya biasanya sangat gampang sekali karatan, dikarenakan dengan bahan-bahannya yang ngerti sendirilah. Harga 200 ribu, jangankan 200 ribu, yang 500, 1 juta, 2 juta itu aja bisa dia karatan, apalagi yang seperti ini. Jadi jangan heran nanti kalau teman-teman beli reel ini dipakai ke laut sekali 2 kali, itu bisa aja nanti bermasalah dia karatan seperti itu. Tapi kalau dari sisi harga ya ini sangat terjangkau sekali. Kalaupun nanti terpaksa harus digunakan di laut seperti saya misalnya, ya ini ya saya regrease dulu. Kayak ini contohnya, ini kan udah saya regreasein semua. Ini baut-bautnya saya regreasein, kemudian line rollernya ini full saya kasih grease kanan kirinya. Ini kan kelihatan ini, ya kan? Ini full grease dia, kemudian bahkan baut-bautnya tuh saya kasihin grease kayak gini. Jadi ya mengurangi resiko, karena saya paham benar bahwa reel-reel murah lah di bawah 500 ribu itu sangat gampang sekali dia karatan. Jadi jangan konten saya dipakai patokan, oh itu DND reel 200 ribu dipakai mancing di laut, nanti semua ikut-ikutan. Bahwa reel murah bisa dipakai di laut, ya bisa-bisa saja, cuman harus dengan penanganan dan trik yang khusus seperti itu. Oke, saya akan buka dari drag washer. Ini masih felt ya, felt. Kemudian knop drag washernya ini ada gininya, sudah ada sealnya. Oke, kemudian di sini tadi sempat saya lihat ada seal juga. Nah ini. Oke, jadi ini nutup di bagian sini, meskipun yang namanya sistem seal ya tujuannya bagus, cuman kadang-kadang kalau di reel murah itu fungsinya kurang maksimal dia. Seperti itu. Ini dia spoolnya. Ini spoolnya, terus ini buka aja. Nah, seperti ini dia. Kemudian ada support bearing. Di sini ada support bearing dia satu. Nih, ada support bearing seperti ini. Oke, kemudian
Di sini saya lihat juga ada seal karetnya di baut rotornya atau rotor nutnya. Seperti ini. Nah, ini dia. Oke, jadi ini tujuannya udah bagus. Tujuannya udah bagus untuk melindungi area pinion gear dan main shaftnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan buka rotornya. Oke, ini menarik, ini ada sealnya. Terus ada sistem greasingnya, ada grease-nya, jadi ya mengurangi lah. Daripada polosan seperti ini kan bolong nih, ada celah di sini gampang masuk biasanya. Oke, ini rotornya. Kemudian kita cek line roller. Oke, pakai bearing di sini. Nah, ini dia, pakai bearing. Kemudian ini bisa dilepas. Ball wire assembly-nya, terus tinggal lihat spring guide dan lever trip-nya. Nah, ini ujung spring guide-nya sudah pakai besi dan ini lever trip-nya. Rotornya lumayan kaku untuk yang ini size besar, yang size 6000 mungkin karena tebel dia ya. Kalau yang ini 3000 kemarin stabil sekali sih kalau dipakai jigging. Lumayan ini kaku, lumayan kokoh dia. Jadi dapat ikan 2 kilo itu masih terasa normal sekali, sama seperti reel-reel pada umumnya yang bisa dibilang kelas 300 hingga 500 ribu, sama sih seperti itu feelingnya. Cuman kalau di atas 5 kilo saya belum tahu. Kalau di atas 5 kilo dengan reel 3000 itu kayaknya sudah maksimum kapasitasnya dia. Kemungkinan ya bakal goyang kalaupun kita nanti paksa dan gulung seperti itu, karena sejatinya di dalam mekanisme untuk sebuah reel pada saat mancing, kalau mau gulung ya tarik dulu jorannya seperti itu, tarik dulu jorannya baru gulung. Tapi kalau dipaksa main gulung dia pasti akan goyang, rotornya tuh goyang-goyang dia, geliat-geliat lah istilahnya. Itu bisa dirasakan pada saat ngisi tali. Jadi kelihatan banget bedanya antara rotor metal dengan rotor grafit seperti ini. Kalau diisi tali dengan menggulung konstan, jadi kalau gulung tali kan kadang-kadang talinya agak dikencangkan supaya padat di sini. Nah, itu biasanya di sana akan terasa dia goyang. Kalau rotornya sangat lemes, itu terasa banget goyangnya. Tapi kalau rotornya agak kaku seperti ini, itu tidak terasa kecuali memang benar-benar beban ekstrim dia seperti itu. Tapi kemarin karena mungkin targetnya hanya 2 kilo sih yang landed, itu pun ikan fogot, bukan ikan tipe perenang cepat ataupun powernya besar ya. Kalau mungkin dapat GT atau dapat tenggiri yang larinya kencang, mungkin saja akan terasa dia. Oke, nanti akan saya sempurnakan lagi dengan terus coba pakai mancing di laut yang size 3000 ini dan yang 6000 ini. Seperti itu. Oke. Jadi rotor itu juga sangat penting ya. Ini lumayan kaku kok. Kaku dia terasa. Nanti coba deh saya pakai mancing malam ini, mancing malam dengan target mata belok atau GT atau dogtooth tuna. Mudah-mudahan ada strike lagi dia. Oke, itu di bagian rotornya. Terus oh ya, ini handle lupa tadi. Ini kayaknya permanen deh. Kalau reel-reel murah jarang ada yang pasang 2 bearing di sini. Ini sepertinya permanen ini. sorry nggak bisa dibuka ini, malah rusak nanti. Oke, ini permanen ya, sama seperti reel murah pada umumnya.
Kemudian untuk di bagian clutch one way-nya terbuka, ini jarang sih ada reel yang benar-benar tertutup untuk harga di bawah 500.000. Kecuali yang dari Tridentech itu biasanya lumayan dia tertutup di bagian sini ya, di clutch one way-nya. Oke, ini clutch one way-nya standar sih, seperti ini, ada peer-nya, on off-nya. Kemudian ini pakai satu bearing ternyata di sini, dan ini clutch one way reel murah ya, seperti ini. Ini akan ada temukan di mana-mana ini, mau di merek apapun. Kalau reel di bawah 500 ribuan buatan Cina ya seperti ini dia. Oke, lanjut lagi. Bagian bodi akan saya buka. Oke, agak lengket ini di sini. Ini harusnya bisa dibuka. Nah, seperti ini. Ini side plate-nya, kemudian ini bagus, ini teknik pembautannya untuk lokomotif slider dengan main shaft-nya. Jadi ditaruh di arah belakang dia, ke arah belakang. Jadi seperti ini. Maksud saya ini ada keuntungan di sini. Nah, ini dibautnya di belakang, berarti kuat ya, megang main shaft untuk lokomotif slidernya ini kuat ya. Beda kalau reel-reel di DMK, ATC atau Zetec justru kebalik gini. Nah, kalau kebalik gini berarti megangnya tipis, di sini gampang rompal ya. Kalau ini dibaut di belakang gini ya bagus, kuat jadinya. Jadi meskipun reel murah adalah sisi-sisi kelebihannya juga. Oke, itu kemudian ini oscillating gearnya nggak ada support bearing sih. Oke, nggak ada support bearing. Kemudian lokomotif slidernya ini kayak gini, dipegang dia sama ini, sama lempengan ini yang berfungsi kayak model slider guide gitu sih. Jadi mengamankan aja supaya nggak kocak dia, seperti itu. Oke, kemudian ini bearingnya. Ini bisa dibuka apa nggak bisa? Harusnya bisa. Oke, ini ada seal karetnya. Jadi untuk reel 200.000 saya rasa ini sudah masuk sih. Sudah sesuai banget, sudah sesuai standar. Dalam artian pokok-pokok komponen ataupun hal-hal penting di dalam komponen utama. Contohnya gini nih, line roller sudah bearing, oke, sudah masuk kan. Kemudian ini line rollernya, kemudian knob spoolnya udah ada seal, oke, ini sudah masuk. Kemudian spoolnya sudah disupport oleh bearing juga, ini. Oke, kemudian lever trip dan spring guide-nya juga sudah. Mana tadi? Dia ujungnya pakai guide-nya pakai besi dia. Nah, ini. Pakai besi sudah. Kemudian one way clutch-nya standar untuk reel murah.
Ini ada nilai plus di sini, dia di baut di belakang. Jadi kuat ya megang si main shaft yang dipegang oleh lokomotif slider ini. Kemudian di one way-nya cukup disupport satu bearing dan gearnya seperti ini. Gear bahan zinc sih. Oke, yang ingin saya garis bawahi di sini adalah harga murahnya seperti itu. Semoga nanti setelah review saya ini jangan naik lagi harganya seperti si Daido King Predator itu. Padahal di sana saya tidak mau menunjukkan bahwa Predator itu kuat. Ini rekomen lah, karena ketika sebuah reel jika dia digunakan sesuai dengan kapasitasnya, dengan teknik mancing yang benar, itu reel semurah apapun dia bisa-bisa aja dipakai mancing seperti itu. Oke, jadi jangan jangan kaget aja. Saya kan sering mancing pakai ini King Predator ini. Bahkan saya dengar-dengar ini stoknya menjadi langka. Kemudian kalaupun ada yang punya stok di toko online, ini harganya tembus 1 juta. Padahal dulu di awal-awal ini tuh harganya 500 ribuan kalau nggak salah. Oke, ini sampai sekarang ya nggak ada masalah, karena saya rajin nyervisnya, rajin ngerawatnya, memakainya pun saya sesuaikan dengan kapasitas. Ini tidak pernah dapat ikan lebih dari 10 kilo, paling gede itu 7 kilo. Sedangkan di sini kapasitas dragnya 15 kilo, hampir separuhnya ya sudah pasti reelnya bakal aman-aman saja. Dibarengin dengan teknik pemakaian dan cara mancing yang benar, seperti itu. Oke, jadi saya tidak mau menunjukkan bahwa ini loh reel hebat, ini loh reel kuat, bukan seperti itu. Ini sudah sesuai dengan kapasitasnya apabila digunakan mancing dengan teknik dan cara yang benar. Sama halnya seperti ini. Reel 200.000 bisa pakai jigging, bisa-bisa aja. Tapi kalau di laut ya resikonya nanti kalau reel murah biasanya akan cepat karatan. Akan gampang korosi. Dipakai sekali, 2 kali, 3 kali itu bearingnya biasanya udah macet. Karena ya nggak nyalahin juga, reel 200.000 nggak mungkin lah dia pakai reel ABEK atau pakai reel stainless steel yang kualitas bagus seperti itu. Reelnya, bearingnya ya biasanya akan yang seperti ini. Yang ini kualitas standar yang bearing-bearing murah seperti itu. Kemudian cara mensiasatinya ya seperti yang sering saya sampaikan, regrease lah sebelum dipakai. Kalau terpaksa Anda pakai di laut seperti itu, regrease yang rata, bearing-bearingnya di regrease sampai ke dalamnya. Kemudian komponen-komponen penting seperti clutch one way, gear, pinion, main shaft itu dikasih pelumas dengan baik yang benar. Kalaupun dipakai mancing di laut, setidaknya dia akan lebih bertahan daripada reel yang tidak dilakukan regrease sebelum digunakan untuk memancing. Nah, seperti itu dia. Kalau dari sisi review, harga 200.000 dikasih yang seperti ini sama Daido, ya terima kasih banyak. Sudah bagus, sudah sesuai dengan standar mekanisme reel yang dibutuhkan untuk mekanisme sebuah reel yang direview dengan nilai yang sudah masuk dalam kategori yang seperti yang saya sebutkan tadi. Di komponen-komponen utamanya sudah sesuai dia, dari spoolnya, rotornya, kemudian line rollernya, mekanisme gearnya, dan spare part support dari komponen reel ini seperti itu. Oke, cuman ininya aja. Ini kayaknya susah buka. Ini kayaknya nggak bearing deh, yakin saya. Oke, yang tetap saya garis bawahi adalah harga murahnya. 200.000 sudah bisa lah kita jigging. Belikan aja joran-joran Daido Kraken tuh yang murah-murah. 200.000, Krakennya 300.000, tambah beli tali yang murah-murah. Ya nggak sampai 700.000 lah, minimal 500.000, 600.000 itu sudah bisa kita pakai mancing di laut. Oke, tapi ya itu tadi resikonya ada, terutama untuk reel-reel murah. Di-regress dulu deh sebelum dipakai. Oke, saya Deddy Nakdalung. Semoga menambah informasi. 200 ribuan dapat segini.
Saya harus terima kasih banyak sama Daido. Oke, tetap 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania, mantap.